Halo teman-teman semua, teman-teman pasti pernah mengalami memori internal HP teman-teman full atau penuh. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah aplikasi edit video. Kita ambil contoh adalah aplikasi KineMaster. Kita sudah berusaha menghapus beberapa video, bahkan hampir semua video kita hapus, tapi memori internal kita masih tetap full atau penuh. Sebagai konten kreator maupun YouTuber pemula, ini menjadi suatu masalah yang besar karena teman-teman tidak bisa lagi berkreasi, membuat video, mengedit video, bahkan mengupload video. Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman sudah di video yang tepat untuk menemukan solusinya. Mau tahu? Simak videonya dari awal sampai selesai. Let's go. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengatasi memori penyimpanan internal di HP kita penuh dengan video, foto, dan file-file yang ada di HP kita. Bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Bila teman-teman yang menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber, biasanya memori penyimpanan internal di HP kita itu cepat penuh. Bagaimana cara mengatasinya? Yuk, simak video ini dari awal sampai selesai, karena di setiap penjelasannya ada poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel saya untuk dapat notifikasi video-video terbaru yang menarik dari saya. Langsung saja teman-teman, yang paling mudah yaitu teman-teman bila memorinya full, teman-teman bisa hapus foto-foto ya, atau screenshot atau yang lainnya yang tidak diperlukan di HP kita. Tapi itu tidak mengurangi banyak. Yang paling mengurangi banyak adalah di video. Nah, di sini teman-teman, di video ini adalah paling banyak menyita memori internal kita. Video-video yang sudah ada di folder kita sebaiknya, apalagi sebagai konten kreator yang menyimpan video, sebaiknya disimpan di tempat lain. Kalau saya itu menggunakan memori eksternal. Jadi video yang sudah saya buat itu saya simpan di memori eksternal. Yang untuk internal bagaimana? Yang untuk internal saya sudah memindahkan banyak video ke memori eksternal, tapi di internal kita tetap penuh. Usut punya usut, ternyata di memori internal kita itu paling banyak tersimpan di file KineMaster. Di sini ya teman-teman ya, paling banyak. Makanya waktu itu saya hapus-hapusin video yang ada di KineMaster yang sudah saya buat videonya ya. Lalu setelah saya melakukan penghapusan, di sini ya teman-teman ya, di sini saya coba tunjukkan. Ini ya teman-teman, saya coba hapus hampir semuanya, tinggal beberapa video. Tapi tetap di sini di aplikasi
di aplikasi ini tidak berkurang banyak. Hampir semua video saya hapus, ternyata di file KineMaster ini masih 10 GB saja. Saya cari-cari di YouTube, ternyata tidak cukup membantu. Maka saya menemukan sebuah artikel. Saya cari di KineMaster. Saya cari di sini ya teman-teman. Di sini saya klik tombolnya tanda tanya ini teman-teman. Saya menemukan sebuah artikel terkait simpan sebagai video dan bagikan. Nah, di sini teman-teman. Coba kita klik. Sebenarnya saya simple. Saya mau uninstall dulu video KineMaster atau menghapus data saja di sini teman-teman. Jadi saya tidak melakukan uninstall, hapus data ya teman-teman. Tapi efeknya adalah kalau saya menghapus data secara keseluruhan, data yang sudah saya buat, intro buat channel YouTube itu hilang semua. Nanti kita buat dari awal, kan repot teman-teman, memerlukan waktu lagi. Maka dari itu sebelum dihapus, teman-teman harus punya backup. Nah, inilah caranya, teman-teman. Di sini ada artikel bagaimana cara menyimpan proyek sebagai video dan sebagai file CAN. Ini ya teman-teman. Coba kita klik di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan proyek sebagai video dan sebagai file. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan proyek sebagai video dan sebagai file CAN. Untuk menyimpan proyek sebagai video, Anda harus menyimpannya melalui layar pengeditan. Silahkan ketuk proyek Anda akan dialihkan ke layar pengeditan. Ketuk tombol simpan di kanan atas layar, pilih pengaturan penyimpanan dan ketuk simpan sebagai video. Selanjutnya, untuk menyimpan proyek sebagai file CAN, silakan ketuk tombol buat untuk masuk ke draft proyek. Pilih proyek yang ingin diekspor sebagai file CAN dengan mengetuk 3 titik di sebelah proyek. Ketuk ekspor CAN file dan pilih lokasi ekspor. Di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung atau masih belum paham yang terkait artikel ini, teman-teman harus lihat prosesnya. Saya akan melakukan proses yang ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ke aplikasi file KineMaster. Tapi sebelum ke file aplikasi KineMaster, teman-teman perhatikan di sini. File saya sudah terpakai 26 GB dari 32 GB. Langsung saja coba kita contohkan. Kita hapus ya beberapa video. Misalkan ini. Kita hapus dulu. Untuk mengetahui apakah berkurang atau tidak. Kita hapus. Ini ada 299 MB, kita hapus. Nah, sudah ya. Apakah berkurang di file ini?
ternyata masih 26 GB. Oke, lanjut. Kita melakukan ekspor. Caranya bagaimana? Ini adalah file-file intro yang penting buat saya untuk membuat tutorial atau video channel YouTube. Jadi saya harus mengamankan video intro ini. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung klik di sini di titik ketiga ya. Kita klik, lalu ekspor ke can file. Teman-teman klik yang ini ya. Kita klik export file can. Anda dapat mengekspor di file can ke perangkat Anda untuk mencadangkan atau membagikannya dengan pengguna KineMaster. Oke, kita klik OK. Kita simpan di tempat kita ya. Saya pilih di folder bahan YouTube. Kita pilih. Oke. Lanjut yang intro keluarga. Kita ekspor ke can file. Klik OK. Ini ya tadi teman-teman, filenya sudah masuk. Yang ekspor yang pertama, intro ADM. Kita pilih lagi. Ini intro tentang keluarga. Oke. Lanjut ke intro tutorial. Kita klik. Kita ekspor file can. Klik OK. Oke, yang kedua sudah masuk ya teman-teman, yang ini. Kita pilih. Klik OK. Lalu ini salah satu video yang sudah saya upload. Kita ekspor ke can. Sudah ada 3, tinggal satu lagi. Pilih. Kita tunggu masih loading karena ini ada videonya, jadi agak cukup lama ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, ini sudah aman ya teman-teman, video tutorial kita atau intro kita itu sudah aman di folder kita. Bila kita akan menghapus, nanti kita bisa impor datanya. Caranya bagaimana teman-teman? Langsung saja, ini kita di pengaturan. Di pengaturan teman-teman, bila ingin mengurangi datanya, ini teman-teman hapus yang ada di sini teman-teman nih. Ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Teman-teman langsung klik di sini teman-teman, hapus data. Kita klik. Seluruh data pada aplikasi ini akan dihapus secara permanen. Ini mencakup semua file, pengaturan, akun, basis data dan lain-lain. Jadi kembali ke awal.
Yaitu salah satu kekurangannya adalah nanti kita file-file yang ada di file KineMaster itu dihapus secara permanen. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita kasih tahu solusinya. Kita hapus ya teman-teman. Kita hapus. Nah, menjadi 0. Oke, sudah 0 ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, di sini teman-teman, kita sudah berkurang dari 26 GB menjadi 21 GB. Ini ya teman-teman. Sudah berkurang cukup banyak. Lumayan ya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mengaktifkan kembali KineMaster supaya bisa dipakai buat edit video? Kita buka file KineMaster. Ini file KineMaster sebenarnya cuman 147 MB ya. Tapi kalau sudah dipakai buat edit video bisa full menjadi 10 GB. Itulah yang paling banyak memakan ruang penyimpanan internal. Ingat ya teman-teman ya, ini cuman 147 MB. Coba kita klik. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke aplikasinya. Ini ya teman-teman ya, KineMaster. Kita klik. Selamat datang di KineMaster. Ini dari awal lagi kita. Oke. Kita langsung menu buat. Klik. Buat baru. Ya, teman-teman. Buat baru. Nah, di sini teman-teman, kita untuk mengambil kembali file ekspor kita itu ada di sini teman-teman. Di pojok kanan atas di import. Teman-teman klik saja, klik import file can. Anda dapat mengimpor file can dari perangkat Anda untuk melanjutkan pengeditan. Kita klik OK. Masuk di folder bahan YouTube. Kita pilih yang pertama yang ini ya teman-teman, intro ADM. Kita klik. Proses mengimpor file can selesai. Setelah mengimpor file selesai, ini adalah proses mengunduh aset yang diperlukan. Jadi di dalam video intro saya itu ada beberapa aset yang digunakan di file KineMaster. Itu secara otomatis dalam proses mengimpor ini itu mengunduh aset yang digunakan untuk membuat file intro saya tadi.
Setelah proses impor selesai, teman-teman bisa lihat menu-menu dari KineMaster atau di toko KineMaster sudah ada yang diunduh sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya bahwa saat proses impor itu ada pengunduhan dari toko KineMaster. Coba kita lihat, kita kasih contoh untuk di stiker ya teman-teman. Di sini teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman, kalau aslinya itu hanya ada satu. Ini di sini teman-teman. Untuk yang lainnya itu contoh yang ini ya teman-teman. Ini adalah proses dari pengunduhan sebelumnya, dan itu termasuk bagian dari impor file. Oke teman-teman, dari sini cukup jelas ya, datanya aman ya buat proses pembuatan video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan terkait cara mengatasi memori penyimpanan internal kita atau di HP kita yang penuh. Bila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel saya agar dapat informasi menarik dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe dan bunyikan loncengnya.